Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk Mas. Terima kasih. Dengan siapa namanya? Dengan Alvin, Mas. Oh, ini Mas Alvin yang semalam telepon saya itu ya? Ya benar. Mas Alvin sini naik apa? Naik motor, Mas. Naik motor? Iya. Dari mana Mas? Dari rumah. Dari rumah aja? Iya. Oh. Sendirian? Iya sendiri. Jadi Mas Alvin ini udah tahu saya kan? Iya tahu. Tapi Mas Alvin sebelumnya udah pernah melakukan sesi konseling belum? Sebelumnya sih belum, Mas. Belum, ini baru Belum. pertama kali? Iya benar, baru pertama. Begitu saya ingin menjelaskan terlebih dahulu ya gimana caranya sesi konseling kita ini. Jadi sesi konseling kita ini pada hari ini berlangsung sekitar 15 sampai 30 menit. Terus di sini di sesi konseling ini ada yang namanya asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini Mas Alvin bisa menceritakan apa saja masalah atau yang ingin Mas Alvin ceritakan kepada saya. Dan terus ada yang namanya asas kerahasiaan yang dimana di sini saya akan merahasiakan segala sesuatu yang Mas Alvin ingin sampaikan kepada saya atau yang ingin ceritakan kepada saya. Selanjutnya, jika Mas Alvin ini dapat melakukan tindakan yang dapat melukai diri Mas Alvin ataupun saya akan mengakhiri sesi konseling ini dan saya akan mengalih tangankan sesi konseling kita kepada yang lebih ahli dan saya akan laporkan Mas Alvin pada pihak yang berwajib. Gimana Mas Alvin, sudah bisa dipahami? Ya, paham. Baiklah, kalau begitu kita langsung mulai saja ya. Iya. Baik, apa tujuan Mas Alvin ini untuk datang saya? Apa yang ingin Mas Alvin ceritakan? Ya, kedatangan saya ke sini untuk menceritakan tentang saya dan teman masa kecil saya yang sudah berubah sifat dia. Oh, jadi Mas Alvin ini ingin cerita tentang kisah masalah Mas Alvin dengan teman Mas Alvin ini. Iya benar. Yang karena dia udah berubah. Kalau Iya. boleh tahu berubah kenapa teman Mas Alvin? Jadi dia ini udah berubah ketika dia masuk SMA, Mas. Ya. Sebelum dia masuk SMA, dia itu masih dekat sama saya, main bareng, ngegame bareng, ngebolang bareng. Ketika dia sudah masuk SMA, dia seperti menjadi orang asing dengan saya, Mas. Ya. Dan dia melupakan saya, dan dia mementingkan teman baru dia. Ya mungkin teman lama yang sering bareng sama dia itu sudah dilupakan dengan teman baru dia. Jadi permasalahan Mas Alvin ini, yang pertama Mas Alvin ini punya teman, tapi teman Mas Alvin ini sudah melupakan Mas Alvin ketika dia masuk SMA gitu. Iya. Terus yang kedua nih, teman Mas Alvin ini lebih mengutamakan teman-teman barunya dibandingkan dengan Mas Alvin. Iya, benar. Baik, kalau begitu saya akan mencoba membuat diri Mas Alvin ini lebih rileks dan lebih tenang. Ya, Mas Alvin silakan pejamkan mata Mas Alvin. Iya. Coba sudah dipejamkan. Mas Alvin tarik nafas dan dalam, keluarkan. Tarik nafas lagi, keluarkan. Nah, di sini coba Mas Alvin bayangkan Mas Alvin ini ada teman Mas Alvin. Siapa teman Mas Alvin, kalau boleh tahu namanya? Budi. Bayangkan di depan Mas Alvin ini ada Mas Budi. Ya, sudah Mas Alvin bayangkan? Sudah. Jika Mas Alvin sudah membayangkan di depan Mas Alvin ada Mas Budi, bisa Mas Alvin utarakan apa perasaan Mas Alvin ini kepada Mas Budi. Ya, bisa? Ya. Ya, silakan dibuka matanya. Bud, lu kemana aja? Akhir-akhir ini lu gak pernah kelihatan lagi. Biasanya tiap malam lu ada sih depan rumah. Kalau enggak lu manggil gua. Semenjak lu udah masuk SMA, kayaknya lu gak pernah lagi nih nongkrong bareng tiap malam. Apa lu udah ada teman baru dan lu ngelupain teman lama lu? Lu kemana aja? Ya, itu tadi perasaan yang sudah Mas Alvin sampaikan kepada teman Mas Alvin. Sekarang coba Mas Alvin
bertukar posisi menjadi Mas Budi. Apa kiranya respon dari teman Mas Alpin tersebut? Oh, nggak gitu Pin, bukannya gua sombong apa gimana, bukannya gua nggak mau main ke rumah lu. Ya, lu tau lah kalau udah SMA ini tugas-tugas udah banyak, belum gua lesnya, belum pojok kelompoknya, apa gimana. Lu tau lah, udah masuk SMP tuh gimana. Bukannya gua nggak mau main, lu pengertian lah. Ya, sekarang Mas Alvin coba tarik nafas, makan. Bagaimana perasaan Mas Alvin? Apakah sudah merasa lega? Ya, udah berasa lega. Apa masih ada perasaan jengkel dengan teman Mas Alvin? Jengkel sedikit tapi tidak sejengkel sebelumnya. Jadi apa yang harus Mas Alvin ini lakukan ke depannya? Coba Mas Alvin ini memahami dan mengerti keadaan dari Mas Budi jika dia memang saat ini lagi sibuk untuk mengerjakan tugas-tugas dia atau lagi sibuk les segala macam. Mas Alvin sinilah yang harus lebih mencoba mengerti keadaan dia, karena suatu saat pasti Mas Budi akan kembali seperti dulu, seperti saat Mas Alvin bisa bersama-sama dengan dia lagi. Ya intinya Mas Alvin ini sekarang harus sabar aja lah dan mensupport kegiatan atau kesibukan dari Mas Budi ini. Gimana Mas Alvin, apakah sudah bisa dipahami? Ya, saya sudah paham. Baiklah, kalau begitu kita cukupkan saja ya sesi konseling kita pada hari ini. Jika ada yang ingin Mas Alvin sampaikan lagi, bisa kita lanjutkan di sesi konseling yang berikutnya. Ya udah, saya akhiri sesi konseling pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.